Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ihsan. Pada video kali ini, saya akan membahas bisnis plan tentang coffee shop. Coffee shop bisnis saya ini bernama Kedai Kopi Nusantara. Pada video kali ini, saya akan membahas poin-poin yaitu ada latar belakang, produk dan layanan, analisis pasar, strategi pemasaran, manajemen keuangan, dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Sedikit deskripsi tentang bisnis coffee shop Kedai Kopi Nusantara. Kedai Kopi Nusantara adalah sebuah kedai kopi yang mengusung kekayaan warisan kopi Indonesia dengan sentuhan tradisional. Dalam kedai ini, Anda dapat menikmati berbagai jenis kopi dari berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh, Sumatera, Bali, dan Papua. Kedai Kopi Nusantara memadukan biji kopi pilihan dengan resep-resep khas Nusantara untuk menciptakan minuman kopi yang lezat dan menggugah selera. Untuk kalian yang pecinta kopi, cocok banget. Kembali ke topik latar belakang. Sejarah singkat Kedai Kopi Nusantara mengenalkan latar belakang pendirian kedai kopi yang didedikasikan untuk memperkenalkan kelezatan kopi Indonesia. Yang kedua, pentingnya kopi Indonesia. Menyoroti keunikan kopi Indonesia dan popularitasnya di pasar global. Yang ketiga, visi dan misi Kedai Kopi Nusantara menjelaskan visi kedai kopi untuk menjadi duta kelezatan kopi Indonesia dan misi untuk menyajikan pengalaman kopi yang autentik. Nilai-nilai inti perusahaan menggarisbawahi nilai-nilai seperti keberlanjutan, etika, dan kualitas yang menjadi landasan operasional Kedai Kopi Nusantara. Oke, lanjut ke poin kedua, produk dan layanan. Di sini kopi Indonesia pilihan dan suasana dan dekorasi Nusantara. Memperkenalkan beragam jenis kopi Indonesia yang disajikan seperti kopi Arabica Madeling, kopi Robusta, atau kopi Toraja. Di kedai kopi ini juga ada menu makanan tradisional, menyampaikan variasi makanan tradisional Indonesia yang disajikan bersama kopi, seperti kue-kue khas atau hidangan sarapan tradisional. Lalu ada lagi kualitas dan keunikan produk. Menyoroti kualitas biji kopi pilihan dan keunikan cita rasa yang dihasilkan oleh kopi Indonesia. Ada metode pengolahan tradisional. Menjelaskan metode pengolahan kopi Indonesia termasuk cara pengeringan di bawah sinar matahari dan penggunaan alat-alat tradisional. Poin yang ketiga, analisis pasar. Analisis pasar, pertumbuhan industri kopi di Indonesia. Menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat di industri kopi Indonesia. Segmentasi pasar yang ditargetkan, mengidentifikasi segmen pasar yang menjadi fokus utama seperti pecinta kopi gourmet, wisatawan, atau komunitas pecinta kopi lokal. Analisis pesaing. Melakukan analisis pesaing untuk memahami persaingan di pasar kopi dan mencari keunggulan kompetitif. Perilaku konsumen. Menjelaskan preferensi dan kebiasaan konsumen dalam memilih kedai kopi. Seperti penekanan pada aspek budaya dan keaslian lokal. Peluang dan tantangan pasar. Seperti meningkatnya persaingan atau perubahan tren konsumen. Poin yang keempat, strategi pemasaran. Strategi pemasaran, branding dan identitas budaya. Mengembangkan strategi branding yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia dan kelezatan kopi Nusantara. Pemasaran digital dan sosial media. Memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan pelanggan dan berinteraksi dengan komunitas pecinta kopi. Program pelanggan dan loyalitas. Membangun program pelanggan untuk meningkatkan keterikatan pelanggan dan mendorong kunjungan berulang. Inovasi produk. Terus mengembangkan varian produk baru dan kolaborasi dengan petani kopi untuk memperluas pilihan dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan.
Poin yang kelima ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan, investasi awal dan biaya operasional. Menjelaskan perkiraan investasi awal dan rincian biaya operasional untuk mendirikan dan menjalankan kedai kopi. Pendapatan dan margin keuntungan. Memberikan proyeksi pendapatan dan margin keuntungan yang diharapkan berdasarkan analisis pasar dan proyeksi penjualan. Pertumbuhan pendapatan. Merencanakan proyeksi pertumbuhan pendapatan dengan mempertimbangkan strategi pemasaran dan perkiraan pertumbuhan pasar. Analisis risiko dan strategi mitigasi. Mengidentifikasi risiko potensial seperti fluktuasi harga kopi dan merancang strategi untuk mengurangi dampaknya. Analisis risiko dan strategi mitigasi. Proyeksi laba dan arus kas. Menyajikan proyeksi laba dan arus kas untuk menggambarkan kinerja keuangan yang diharapkan kedai kopi Nusantara. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini, yang pertama, menyoroti keunikan dan kelezatan kopi Indonesia yang dihadirkan oleh kedai kopi Nusantara. Yang kedua, potensi pertumbuhan dan peluang pasar yang ada di industri kopi Indonesia. Yang ketiga, komitmen kedai kopi Nusantara untuk menyajikan pengalaman kopi yang autentik dan mempromosikan warisan budaya Indonesia melalui kopi. Sekian video kali ini, saya Novalisan. Thanks for watching.